Halo everyone, perkenalkan nama saya Sofia Aulia Hakim. Tapi, agar dapat lebih enjoy dan friendly tentunya, kalian dapat memanggil saya dengan panggilan Lia. Materi yang saya bawakan kali ini ditujukan untuk kalian semua yang lagi ngerasa hopeless dan pingin banget untuk merubah hidup, atau mungkin sudah mencobanya berkali-kali untuk menjadi lebih baik, tapi kok rasanya gagal terus ya. Jadi kita akan sama-sama belajar langkah-langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kita akan membahas juga bagaimana caranya agar dapat konsisten dan dapat berhasil dalam pengaplikasiannya. Nah, kita pahami dan renungi gimana keadaan kalian sekarang. Kalau kalian pernah mau merubah hidup habis-habisan dan banyak banget yang mau dirubah sekaligus, saya yakin kalian pasti gagal. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tidak suka yang namanya disrupsi. Perubahan besar-besaran itu rasanya nggak nyaman. Mungkin untuk beberapa orang, hal itu dapat menjadi motivasinya untuk bergerak. Tapi di sisi lain, hal itu dapat menimbulkan adanya resistensi. Apa sih resistensi itu? Resistensi adalah perasaan melawan yang ada di dalam diri kita ketika kita ingin melakukan sesuatu secara besar-besaran, yang dimana kita tahu sesuatu itu adalah hal yang sangat penting. Nah, ini bukan lagi perihal seberapa besar disiplinnya kita untuk melakukan hal tersebut, tapi ini bagaimana caranya kita untuk mengurangi resistensi yang timbul agar lebih mudah untuk bergerak dan konsisten dalam setiap prosesnya. Systematic change, dua kata kunci yang dapat dipegang untuk mengurangi tingkat resistensi. Kita memiliki target yang besar untuk merubah diri secara total, tapi ingat, let's be smart guys. Kita harus memiliki strategi tentunya. Memang prosesnya akan sedikit lebih lambat, namun setidaknya akan jauh lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama. Understand yourself. Ketika kita ingin memiliki kepribadian yang jauh lebih baik, tentunya kita perlu memahami diri kita terlebih dahulu. Bagaimana kita saat ini, apa yang perlu dirubah, atau mungkin apa yang perlu diperbaiki, dan diri kita seperti apa yang kita inginkan ke depannya. Lalu yang kedua, set your targets. Buatlah target yang spesifik, tapi tidak terlalu strict. Setelah kita memahami diri kita akan mengetahui target apa atau tujuan apa yang ingin dicapai. Dan setelah itu, kita dapat menyusun strategi yang akan kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Contohnya seperti ini. Targetnya adalah saya ingin memiliki kebebasan finansial. Maka, strategi yang dapat dilakukan adalah memiliki bisnis F&B dengan income 100 juta per bulan dan memiliki cabang yang tersebar luas di kota-kota yang ada di Indonesia. Setelah itu, yang ketiga adalah keystone habit. Kebiasaan kita ini tentunya menjadi gambaran bagaimana kita di masa mendatang. Maka dari itu kita perlu membangun habit yang baik untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik. Kalau ditanya habit apa sih yang perlu dirubah terlebih dahulu, saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Karena kepribadian setiap orang itu berbeda, kebiasaan kita berbeda, dan target hidup kita pun berbeda. Tapi secara general, saya dapat memberitahu satu hal. Kalian dapat memulainya dengan olahraga. Kenapa harus olahraga? Olahraga adalah sumber dari adanya energi. Nah, ketika kita memiliki energi, tentunya kita akan memiliki self-control yang lebih baik. Selain itu, olahraga dapat mengurangi stres, memperbaiki mood, dan juga memudahkan kita untuk fokus. Olahraga selain baik untuk tubuh, tentunya juga baik untuk otak kita. Yang keempat adalah pre-commitment.
Satu hal dasar yang perlu kita ketahui tentang manusia. Manusia itu akan lebih termotivasi untuk menghindari kejadian buruk dibandingkan mengejar kejadian baik. Dan ini juga terjadi pada hal-hal kecil tentunya. Seperti kita lebih memilih untuk tidur dibandingkan hangout dengan teman-teman. Hal ini menunjukkan adanya resistensi. Jadi inilah gunanya pre-komitmen. Nah, pre-komitmen ini adalah sebuah proses untuk men-setting konsekuensi-konsekuensi terkait hal yang mau dan tidak mau kita lakukan. Singkatnya seperti ini, kita membuat beberapa artificial if then skenario. Ya, tidak sesimpel itu. Namun, intinya setelah kita men-setting keystone habit, misalnya olahraga setiap hari, maka kita bentuk pre-komitmennya. Bikin rules-nya, lalu susun konsekuensinya. Kalau kita gagal akan seperti apa, dan kalau kita berhasil akan seperti apa. Maka semakin kita berani dalam menyusun setting dan bisa jadi itu adalah bentuk tekanan yang bisa bikin kita maju semaju-majunya. Dan kita juga dapat men-setting pre-komitmen yang kita buat dengan sekreatif mungkin. Nah, yang terakhir adalah make a loop. Maksud dari make a loop ini adalah kita tentukan kebiasaannya apa, lalu set pre-komitmennya, lalu kita bentuk atau pertahankan, atau kalau bisa dikembangkan. Setelah berhasil melewati satu proses kebiasaan, maka kita dapat berpindah ke kebiasaan yang lainnya dan lakukan seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Kalau ditanya butuh waktu berapa lama, setiap orang tentunya memiliki waktu yang berbeda. Namun 30-40 hari rasanya sudah dapat menjadi kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Di sisi lain, ketika kita lagi mencoba untuk merubah hidup, kita tentunya membutuhkan seseorang untuk menjadi teman sharing satu sama lain, atau sekedar meminta saran kepada mereka. American Society of Training and Development bahkan sudah membuktikan bahwa keberadaan partner atau mentor sangat signifikan untuk tercapainya target-target yang kita punya. Maka dari itu, jika kalian butuh tempat untuk sekedar bercerita, temuilah partner yang tepat atau mentor yang tepat. Bahkan kalau kalian merasa sudah tidak mampu untuk melaluinya sendiri dan butuh pendapat yang lebih profesional, datangilah ahlinya. So, take your time and enjoy your life.